Ada 4 peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kemerdekaan Republik Indonesia yang kita harus ketahui. Kiai Hasyim Asy'ari adalah guru bagi banyak orang dari berbagai kalangan. Saat genting menuju kemerdekaan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat intens memikirkan bangsa ini, termasuk menggembleng para mujahidin atau diberi nama Hizbullah atau Sabilillah pada waktu itu. Kiai Hasyim Asy'ari bahkan menghadapi sendiri bagaimana itu kekejaman para penjajah, bagaimana itu melawan para penjajah, bagaimana cara mendidik para generasi-generasi sehingga tertanam dalam jiwanya tentang sebuah kecintaan kepada bangsa, pembelaan kepada bangsa, cinta tanah air, dan lain-lain sebagainya. Kita tadi sudah sebutkan bahwa ada 4 peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, beliau menggembleng Hizbullah dan Sabilillah. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tak bisa dipisahkan dari peran besar para pejuang muslimin, atau lebih tepatnya adalah kaum santri. Dalam masa 1943 sampai masa 1945, banyak dari pesantren-pesantren di Indonesia yang pada saat itu menggembleng para santrinya untuk belajar dan juga untuk bisa berperang membela kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Banyak. Dari sekian banyak laskar Hizbullah dan Sabilillah merupakan yang paling tersohor di kala itu. Awal mulanya didirikan Laskar Hizbullah adalah untuk menjadikan kekuatan cadangan dari pasukan peta atau yang disebut dengan pembela tanah air. Sebab kala itu Jepang yang telah memberi restu pada tokoh-tokoh muslim untuk membentuk kekuatan militer, sedangkan mereka terdesak akibat tentara sekutu yang mereka punyai. Kiai Hasyim Asy'ari bersama kiai-kiai lain memang pada waktu itu menggembleng para santri, gimana sekiranya mereka bisa berjuang dalam menegakkan sebuah kemerdekaan di negara Republik Indonesia. Para santri ini digembleng dengan diberikan amal-amalan, diberikan doa-doa, diberikan wirid-wirid, diberikan tata cara berperang atau kemiliteran, diajarkan juga bagaimana itu ketika kita berada dalam situasi yang genting. Bukan hanya seperti itu, tetapi diajarkan tentang bagaimana sholat di dalam situasi genting tersebut, dalam ketika perang atau yang dikatakan dengan sholatul khauf. Para santri juga ketika malam harinya oleh kiai-kiai diberikan silaman rohani, diisi beberapa pengajian-pengajian, sehingga di dalam situ para santri rata-rata menginginkan sebuah kemerdekaan dan keridhaan gurunya dan barokah gurunya, dan itu menjadi motivasi yang besar bagi para santri. Itulah Kiai Hasyim Asy'ari. Peran kedua Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kemerdekaan Republik Indonesia adalah tentang keputusan resolusi jihad yang dibuat beliau, di mana pada waktu itu para pemerintah seperti Soekarno, Bung Tomo atau Jenderal Sudirman soan ke beliau meminta gimana sekiranya memutuskan sebuah fatwa tentang kewajiban melawan penjajah pada waktu itu. Lantas sebelum keputusan,
soal resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 17 September 1945 beliau mengeluarkan fatwa jihad yang berisikan ijtihad bahwa berjuang membela tanah air sebagai suatu jihad fisabilillah. Fatwa ini merupakan bentuk jawaban dari pertanyaan Presiden Soekarno yang memohon fatwa hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam. Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain bagi setiap mukallaf yang berada dalam radius masafah as-safar. Perang melawan penjajah adalah jihad fi sabilillah. Jadi pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945, PBNU itu menggelar rapat konsul NU se-Jawa dan Madura pada waktu itu. Rapat digelar di kantor Nahdlatul Ulama yang bertempat di Surabaya. Di tempat inilah setelah membahas situasi perjuangan dan membicarakan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di akhir pertemuan pada tanggal 22 Oktober 1945, ternyata PBNU akhirnya mengeluarkan sebuah resolusi jihad sekaligus menguatkan fatwa jihad Rais Akbar NU Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dinyatakan pada tanggal 17 September 1945 sebelum tanggal tersebut. Jadi sebelumnya sudah diputuskan, setelah itu dikuatkan lagi pada tanggal 22 Oktober 1945. Isinya adalah menyeru kepada semua siapa saja lapisan masyarakat yang berada di Indonesia, wajib hukumnya berjuang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang gugur dalam medan peperangan, dia adalah syahid fisabilillah. Perang melawan penjajah adalah jihad fisabilillah. Oleh karena itu, umat Islam yang mati dalam peperangan itu adalah syahid. Peran ketiga Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kemerdekaan Indonesia adalah taktik dakwah memanfaatkan Jepang. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Kiai Salahuddin Hasyim dalam sebuah kesempatan pernah menjelaskan bahwa saat dijajah Jepang, warga Indonesia banyak memberikan bahwasanya Jepang banyak memberikan ruang kepada warga Indonesia, kepada rakyat Indonesia untuk membentuk sebuah wadah keagamaan. Lantas pada waktu itu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari diperintahkan untuk membentuk dan mengurusi wadah tersebut. Tetapi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan kepada Kiai Haji Wahid Hasyim, yaitu putra beliau, untuk mendidik para rakyat Indonesia yang berada pada wadah tersebut. Sementara Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada waktu itu sibuk mengurusi santri, membimbing santri, membina santri, mendidik santri. Saat itu. Dan kita perlu mengetahui bahwa kedekatan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Jepang itu adalah sebuah lobi-lobi politik. Itu adalah sebuah cara dalam berdakwahnya beliau. Memang ada beberapa tokoh yang ternyata tidak sepakat dengan jalannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada waktu itu. Bahkan pernah disebut bahwasanya
Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan beberapa tokoh yang bisa menyebutkan dirinya itu sesuai dengan Jepang, ya dia sempat ditolak sebenarnya. Tetapi justru di situ Kiai Haji Hasyim Asy'ari memanfaatkan hal tersebut. Gimana sekiranya dengan dekat dengan Jepang itu bisa menjadikan sebuah ruang-ruang sehingga dia bisa berdakwah. Beliau bisa berdakwah dengan sebaik mungkin, bisa menyampaikan dengan sebaik mungkin apa itu yang namanya ilmu. Kelihatan dakwah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahid Hasyim terus berlanjut dengan adanya Masyumi sebagai pemersatu umat Islam Indonesia saat itu. Tokoh-tokoh Masyumi sangat berperan dalam perjuangan kemerdekaan, khususnya pada jalur politik dan diplomasi pada waktu itu. Politik memanfaatkan dengan dalih kerjasama oleh tokoh-tokoh ini terbukti, sangat terbukti memang. Sangat terbukti ternyata hal tersebut memberikan jalan yang mulus bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Coba kita bayangkan jikalau tidak ada piranti-piranti bentuk dari Jepang itu, tentu kita akan semakin susah untuk mendapatkan kemerdekaan. Maka itulah Kiai Hasyim Asy'ari dalam dakwahnya memanfaatkan Jepang. Peran keempat Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kemerdekaan Republik Indonesia adalah membesarkan hati umat Islam soal dasar negara. Pada waktu itu dibentuklah BPU PKI atau kepanjangannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dari badan itulah mulai muncul usulan dasar negara, yaitu Pancasila dan Islam pada waktu itu. Bung Karno sempat menangis meminta kepada seluruh anggota BPU PKI untuk menerima Pancasila karena ada jalan buntu antara nasionalis dan agamis pada waktu itu. Baru 17 Agustus 1945 kemerdekaan diproklamirkan. Panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta yang kita kenal hingga saat ini, yang kemudian disebut dengan nama Pancasila. Dari situ kita melihat umat Islam mengalah dengan keadaan. Mereka melihat jika perdebatan terus dilakukan akan terjadi konflik yang sangat besar ke depannya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari melalui Kiai Wahid Hasyim melihat hal tersebut sampai pada penghapusan 7 kata sila pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pun umat Islam menunjukkan kebesaran hati menerima sebagai mayoritas di NKRI. Masya Allah, umat Islam sangat legowo menerima hal tersebut. Tangan-tangan strategi dakwah yang dilakukan oleh Kiai Wahid Hasyim tak bisa lepas dari bisikan dan saran dari ayahandanya beliau, Kiai Hasyim Asy'ari. Sebuah sikap yang tepat di masa genting yang diharuskan cepat dalam memutuskan dasar negara agar segera dapat merdeka. Maka untuk sekarang ini jangan mempertanyakan kesetiaan umat Islam kepada NKRI. Dari dulu mereka sudah menunjukkan jiwa kesatria, menerima bangsa ini sebagai rumah mereka. Jadi itu yang peran keempat Kiai Haji Asy'ari yang kita tahu dari beliau. Itulah tadi kita jelaskan
tentang bagaimana peran Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, terus kenapa organisasi Nahdlatul Ulama itu dibuat atau dibentuk, dan kapan Nahdlatul Ulama itu dibentuk. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.